Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjutkan membaca syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kita di hadis yang ke As-Sabi' wa-Thalathun 37. Hadis yang ke-37 di halaman Khamsa wa Ishrin badal mi'ah 125. Pada pertemuan yang sebelumnya ada pertanyaan, tapi kita sudah tutup majelis waktu itu, terkait dengan waman yassara ala mu'sirin, ya, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada mu'sir, kepada orang yang terlilit hutang, maka akan dimudahkan oleh Allah urusannya di dunia dan akhirat. Apabila, seingat saya pertanyaannya, apabila si A berhutang kepada si B, ya, dengan tempo yang telah disepakati selama 2 tahun, baru jatuh tempo pelunasan. Kemudian, ya, taruhlah hutangnya, ya, 500 juta, temponya 2 tahun, ya, baru pelunasan. Ketika baru 1 tahun, ya, baru 1 tahun setengah lah gitu, dia, si A melunasi hutangnya kepada si B, jadi lebih cepat dari tempo yang disepakati. Tapi si A tadi minta ada keringanan, seharusnya 500 juta, ya, misalkan jadi 450 juta. Bagaimana hukumnya? Iya. Nah, itu dalam fikih disebut dha' wa ta'ajjal, ya. Gugurkan sebagian nilai hutang, aku segerakan pelunasan. Ya. Khilaf memang di kalangan para ulama, ya. Sebagian mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian yang lain, kalau tidak salah dalam mazhab, ya, Al-Hambali yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah, seingat saya, hal itu boleh karena itu satu mimba tabarruat, ya, digugurkannya sebagian nilai hutang itu adalah haknya, ya, si debitur kan yang memberikan hutang, haknya si B, ya terserah dia, kalau dia mau nggak masalah, tidak masuk riba, ya. Yang kedua itu masuk bab tanazulat, masuk bab tanazul, ya, mengalah, ya, daripada nunggu sampai 2 tahun, ya, 1 tahun sudah dilunasi tapi cuma digugurkan, minta digugurkan 50 juta, ya sudah, tidak apa-apa, ya, boleh, ya, menurut sebagian ulama. Justru kalau, dan itu masuk ke dalam ini, yassara ala mu'sirin, memberi kemudahan kepada orang yang terlilit hutang, itu termasuk, ya, dengan menggugurkan. Kemarin disinggung sama Syekh Abdul Muhsin, makanya ada yang nanya mungkin kan, menggugurkan, apakah masuk dalam, yang masuk dalam hadis itu menggugurkan seutuhnya, ya, langsung 500 juta 2 tahun nggak bisa bayar, ya sudah, gitu kan, ya, nggak usah bayar, nggak apa-apa, saya gugurkan. Atau kalau sebagian menggugurkan sebagian saja, apakah masuk dalam yassara ala mu'sirin? Ya, masuk, ya. Jadi menggugurkan sebagian atau sepenuhnya itu masuk, termasuk dalam kategori
memberi kemudahan kepada yang terlilit hutang. Ya. Wallahu a'lam, itu ya jawabannya ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qala Nawawi rahimahullah al-hadits as-sabi'u wa tsalathun. Hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, yang disebut dengan hadis qudsi. Yang disebut dengan hadis qudsi. Ya. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya dengan Al-Qur'an? Apa perbedaannya dengan Al-Qur'an? Ya. Perbedaannya ya mudah. Dulu Nabi SAW itu memiliki para kutab, para pencatat wahyu. Nabi SAW memiliki apa? Para pencatat wahyu Al-Qur'an. Kalau Nabi SAW ya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Nabi mengatakan doha fi surati kada, doha fi ayat kada, letakkan dalam surat ini, letakkan dalam ayat antara ini dengan ini, maka itu berarti Al-Quran. Sedangkan kalau Nabi SAW tidak memerintahkan untuk dicatat, tetapi Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itu hadis qudsi. Maka itu hadis qudsi. Ya, jadi dulu para sahabat sudah tahu bedanya ayat Al-Qur'an dengan hadis qudsi, sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengatakan fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala, ya, itu hanya para nabi dan rasul saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala langsung, itu hanya para nabi dan rasul saja. Ya. Kalau wali nggak bisa. Ya. Kalau wali nggak bisa. Ya. Itu adalah kebohongan para wali yang mengatakan, ya, saya meriwayatkan ya ilmu ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kebohongan para wali saja. Ya, kalau para wali nggak bisa. Itu hanya para nabi dan para rasul saja. Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was sayyiati, dan keburukan-keburukan. Tsumma, kemudian bayyana dzalik. Ya, Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa hamma bihasanatin, ya, bertekad, berniat kuat, berazam, itu maknanya ham. Ya, maknanya hamma yahummu. Ya, lebih dalam dari sekedar niat. Kalau bahasa kita tekad, azam. Barang siapa yang berazam, bertekad, berniat dengan kuat, bihasanatin, untuk melakukan kebaikan, satu kebaikan. Barang siapa yang berazam untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkan kebaikan yang sudah menjadi tekadnya itu, ya, katabahallahu indahu, maka Allah mencatat di sisinya hasanatan kamilatan. Ya, niat tekad kebaikan itu satu pahala kebaikan kamilatan, sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsiratin. Dan jika hamma seorang itu berazam, bertekad, biha, melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, lalu dia kerjakan, katabahallahu indahu, maka Allah Subhanahu wa taala
mencatatnya di sisinya asyra hasanat, 10 kali lipat pahala kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, ya, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai berkali-kali lipat yang banyak. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Dan jika dia berazam untuk melakukan satu kemaksiatan, satu keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya, katabaha Allahu indah, maka Allah akan catat di sisinya hasanatan kamilatan, satu pahala kebaikan yang sempurna. Punya niat jahat, punya niat maksiat, lalu tidak dia kerjakan, ya, maka dicatat satu pahala kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang bertekad melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, fa'amilaha, dan dia kerjakan, dia lakukan itu kejahatan yang sudah dia, ya, rencanakan, itu sudah dia niatkan itu, katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya satu dosa. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil huruf. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dengan lafaz ini. Qala Syekh Abdul Muhsin, awalan qauluhu innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik ila akhirih, yuhtamalu an yakuna al muradu bil kitabati takdir Allah azza wa jalla lil a'mali wal jazaa'i 'alaiha 'ala hadha tafsil. Ada kemungkinan makna, ya, maksud dari pencatatan di sini adalah, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan dan pahala-pahala atas amalan-amalan ala hadzal tafsil, sesuai dengan perincian ini. Wa yuhtamalu an yurada bihi kitabatul malaikati lil hasanati was sayyi'at bi amrillahi azza wajal. Dan ada kemungkinan makna yang lain, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan di sini adalah malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan itu bi amrillahi azza wajal, sesuai dengan perintah Allah azza wajal. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mencatat, maka maksudnya itu adalah pencatatan takdir. Sedangkan makna yang kedua, kemungkinan yang mencatatnya itu adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana Allah taala firmankan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebagaimana Allah taala firmankan, ya, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah seseorang mengucapkan satupun perkataan illa ladaihi raqibun atid, melainkan, ya, di sisinya ada raqibun atid, ada malaikat yang diperintahkan untuk mencatat, ya, perkataan yang baik atau yang buruk itu. Wa yadullu li hadza ma jaa fi hadits Abi Hurairah fi kitab at-tauhid min sahih al-Bukhari. Dalil akan hal ini apa yang datang dalam hadis Abu Hurairah dalam kitab at-tauhid dari sahih al-Bukhari. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Kapan saja hambaku berkeinginan untuk ya'mala sayyi'atan, berkeinginan untuk melakukan dosa, fala taktubuha alaihi, ya, pakai ala, ya,
menunjukkan dosa. Maka jangan kalian catat dosanya. Jangan kalian catat itu dosa. Kapan saja hambaku berniat melakukan dosa, jangan langsung kalian wahai para malaikat catat itu dosa. Hatta ya'malaha, sampai orang itu mengamalkannya, sampai orang itu melakukan niat jahatnya, baru dicatat. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau dia lakukan itu niat jahatnya, niat maksiatnya, maka kalian wahai para malaikat catatlah ya dosa yang setimpal dengan perbuatannya itu. Ini satu. Ya, niatnya satu maksiat dicatat satu dosa. Wa in tarakaha min ajli, ini yang penting. Faktubuha lahu hasanatan. Tapi kalau dia tidak kerjakan itu niat jahatnya itu, niat maksiatnya itu enggak dia kerjakan, min ajli, semata-mata karena aku, dia tidak kerjakan itu niat maksiat itu karena aku, karena takut kepadaku, karena tahu hukumnya dariku, ya, karena semata-mata mengharap ampunan dariku, pahala dariku, dan takut kepadaku, bukan karena tendensi-tendensi yang lain. Faktubu lahu hasanatan, maka kalian wahai para malaikat catat itu ya sebagai satu pahala. Jadi kapan meninggalkan niat maksiat itu dicatat satu pahala? Kalau meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggalkannya itu gagal momen, enggak jadi. Ya. Iya. Gagal momen meninggalkannya itu ya. Dan niat mau korupsi kadung dimutasi, enggak jadi korupsi. Ya enggak dicatat. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Jadi semata-mata dia tinggalkan niat maksiatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang baru dicatat satu kebaikan. Berat ya kan? Kalau karena yang lain-lain enggak. Ya. Mau nyuri, ya kan? Niatnya udah mau nyuri sudah. Tapi setelah dikalkulasi ulang, wah ternyata nggak cucuk, ya, nggak cucuk sama biayanya, sama usahanya, nggak cucuk sama capeknya, nggak cucuk, nggak jadi nyuri. Ya sudah, nggak dicatat pahala, ya, nggak dicatat pahalanya. Apakah dicatat dosa? Apakah dicatat dosa? Ya, kalau kita melihat zahir hadis ini kan enggak dicatat pahala kebaikan, enggak dicatat dosa, tetapi di dalam ayat yang lain, dalam ayat Al-Isra, ya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, mendengarkan, pendengaran, penglihatan, mendengarkan yang haram, melihat yang haram, dan wal fuad, hati, niat yang haram. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masingnya nanti akan ditanya di hari kiamat. Ya, jadi akan ada pertanyaan tentangnya. Ya, akan ada pertanyaan tentangnya. Kenapa? Karena dia meninggalkannya apa? Karena amrun thari, karena faktor luar. Karena faktor luar. Ya. Beda dengan haditsun nafs. Ya, bisikan dalam hati untuk berbuat maksiat, lalu dia tinggalkan aja.
dia abaikan aja. Ya. Atau dia lalai, karena itu bisikan-bisikan kejahatan dia lalai, maka tidak dicatat dosa. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang mahadatsat bi anfusum hatta takallam au ta'mal. Ya. Bahkan melawan bisikan-bisikan jahat yang datang kepada niat-niat dalam hati, itu mujahadah. Itu termasuk mujahadah, termasuk muraqabah, pahalanya besar malahan. Itu yang disebut dengan jihadun nafs. Ya, masuk apa? Jihadun nafs. Ya. Wala tanafa bainal kitabatain fa inna kullam minhuma hasilun. Baik yang dicatat dalam takdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan, 50.000 tahun yang sebelum kita diciptakan, ataupun yang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah, maka tidak kontradiksi, tidak bertentangan keduanya. Fa inna kullam minhuma hasil. Ya. Semuanya tercatat. Sanian, qauluhu faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan ila akhirih, dan seterusnya. Siapa yang berniat baik, berniat melakukan kebaikan lalu tidak dia kerjakan, maka Allah catat satu pahala kebaikan sempurna. Ya. Dan siapa berniat mengamalkan kebaikan lalu dia kerjakan, maka dicatat oleh Allah 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Akkada kitabatal hasanah idza hamma biha wa lam ya'malha bi anha kamilah. Allah pertegas, ya, Allah tekankan, Allah perkuat bahwa pencatatan pahala kebaikan, jika orang sudah berniat berbuat baik lalu tidak dia kerjakan, itu Allah perkuat dengan apa? Kamilah, satu pahala kebaikan yang sempurna. Ya, maka perbanyak niat untuk baik. Ya, perbanyak niat untuk baik. Persoalan nanti dapat pertolongan ngerjakan itu atau enggak, itu urusan lain. Tapi kan udah dapat satu pahala. Ya kan? Mau tidur, niat nanti mau tahajud. Persoalan nanti bablas sampai adzan subuh ya enggak masalah. Tapi kan sudah dapat satu pahala. Li'alla yutawaham nuqsanuha, supaya tidak disangka salah bahwa ya kalau tidak dikerjakan maka mengurangi pahala kebaikan, tidak sempurna. Ya tidak, tapi Allah tegaskan kamilatan hasanatan kamilan, satu pahala kebaikan sempurna. Li'annaha fil ham la fil amal. Ya, ini pahala atas niat, pahala atas tekad berbuat baik, bukan pahala amalnya. Wa bayyana al-mudha'afa fil fi'l ila asharati ad'afin wa ila ma huwa aktsar min dzalik. Dan Allah menjelaskan bahwa pahala, kelipatan pahala itu ya kalau dia mengerjakan dilipatkan sampai 10 kali lipat kebaikan, sampai 700, sampai berlipat-lipat, lebih banyak dari 10. Ya. Wa dzalika min fadlillahi azza wa jalla wa ihsanihi ila ibadihi. Ini menunjukkan ya kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan yang dimaksud di sini orang beriman. Ya,
Faman ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya wa huwa mu'min. Syaratnya apa? Beriman. Ya. Kalau orang musyrik, orang kafir, orang munafik, dia punya niat melakukan kebaikan, lalu tidak dia kerjakan, ya nggak dapat catatan apa-apa. Ya, orang kafir punya niat mau bantu pembangunan masjid. Ya, nanti kalau tender ini goal, saya mau bantu pembangunan masjid, 1 buah masjid. Ya, saya sponsor tunggal nanti. Tapi kafir. Ya, dia bener, dia kerjakan itu pembangunan masjidnya, nggak dapat apa-apa. Ya, karena syaratnya apa? Iman, wa huwa mu'min. Kalau orang kafir, amal-amal kebaikannya hilang semuanya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Hilang amalnya semuanya. Dia kira dia sudah berbuat kebaikan, nabung pahala, nggak dapat apa-apa. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, pahalanya buat dia itu diberikan di dunia langsung. Dikasih kesehatan, dikasih keluarga yang banyak, keturunan yang banyak, dikasih rezeki yang lancar di dunia. Ya. Sebagian ulama mengatakan begitu, seperti disebutkan oleh Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa fihi mudha'afatul jazaa'i 'alal 'amal. Dalam hadis ini terdapat pelajaran, ya, dilipatkannya pahala atas satu amal kebaikan. Jadi jangan meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan, ya, sekali-kali kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Dalam hadis yang lain, taqun nar walau bisyikit tamrah. Ya, bentengi diri kamu dari neraka walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Ya. Ya, kalau ngelihatnya di sini, ya, separuh biji kurma buat apa di sini gitu kan? Ngelihatnya ya di Gaza sana. Wah, di Gaza separuh biji kurma berharga sekali. Ya. Wa fihi mudha'afatul jazaa'i 'alal amal dunal jazaa'i 'alal ham. Ya. Bukan dilipat gandakan itu pahala atas niat, wa huwa watih. Ya, dan ini jelas sekali bahwa dalam hadis ini diterangkan yang dilipat gandakan pahala kebaikannya itu amal, bukan niat. Karena kalau niatnya saja nggak dikerjakan itu hanya satu pahala. Ya. Wa amma hadis, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairum min amalihi fahuwa dhaifun. Sedangkan hadis niat orang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Ya. Seorang mukmin berniat melakukan amal soleh itu niatnya lebih baik daripada amal soleh yang dia kerjakan, katanya. Fahuwa dhaif, maka ini hadis dhaif. Maka ini hadis dhaif. Dzakara dzalika al-Hafidz fil Fath mujallad ar-rabi' sahibata 19 ba'dal 200 wa anzur silsilat ad-dha'ifah lil Albani rakam 2089 ba'da 700, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Al-Albani dalam silsilah ad-dha'ifah. Tapi antum perhatikan, ya, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa niat dan tekad berbuat kebaikan. Sekedar niat dan tekad berbuat kebaikan itu sudah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat besar karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak setiap orang itu punya.
Tidak setiap orang itu apa? Punya. Ya. Salisan qauluhu wa in hamma bis sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amila katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Sekarang kalau niat berbuat maksiat lalu tidak dia kerjakan, maka Allah catat di sisinya satu pahala kebaikan sempurna. Syaratnya apa tadi? Tidak dia kerjakan, syaratnya min ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi yang lain. Ya, mau melakukan maksiat tidak jadi, ya, karena ketahuan temennya, nggak jadi. Ya, mau melakukan maksiat online nggak jadi, karena kuotanya habis. Ya nggak dapat pahala. Ya. Wasifatil hasanatu ala tarkil maksiyah al-mahmum biha bi anha kamilah li alla yutawaham nuqsanuha. Pahala kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang berniat maksiat lalu dia tinggalkan semata karena Allah, itu oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ini dikasih keterangan kamilatan, bi'anaha kamilatan, sempurna, supaya tidak disangka bahwa pahala kebaikannya tidak sempurna, berkurang, tidak. Wa usifatis sayyi'al ma'mula biwahidah li ala yutawam ziyadatuha. Sedangkan ya, dosa yang dicatat karena orang itu berniat melakukan kemaksiatan lalu dia kerjakan, itu dikasih keterangan sayyi'atan wahidatan. Ya, satu dosa saja. Satu saja dosa, dicatat satu saja dosa. Supaya tidak disangka akan dilipat gandakan dosanya. Supaya tidak disangka akan dilipat gandakan apa? Dosanya. Tapi yang namanya dosa itu sebagaimana sudah lewat, menyeret kepada dosa yang lainnya apabila tidak ditobatin. Wa hadza min fadlillah wa adli, ini menunjukkan ya kemurahan Allah, keadilan Allah. Wa thawab ala tarki sayyi'ati hamma biha yahsul idza kana tarkuha min ajlillah. Pahala meninggalkan maksiat yang telah dia niatkan itu didapat kalau dia meninggalkannya itu karena Allah. Ama idza kana harisan ala fi'li sayyi'ah wa qalbuhu muta'alliqun biha wa huwa musammimun ala fi'liha law qadira ala dzalik fa huwa mu'akhadhun ala dzalik. Adapun jika orang itu sudah berambisi besar untuk melakukan maksiat, ya, hatinya sudah betul-betul ya terikat dengan niat maksiatnya itu, wa huwa musammimun ala fi'liha, dan dia pun sudah ya bertekad bulat, bertekad kuat untuk melakukannya. Kalau dia mampu melakukannya lalu dia enggak kerjakan, fa huwa mu'akhadhun ala dzalik, bukan karena Allah SWT. Maka itu saja tadi baru niat yang kuat, tekad yang bulat, ya, yang hatinya terus berangan-angan mau melakukan maksiat itu sudah dosa yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri inda tafsir qauli ta'ala min suratil an'am man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-An'am, barang siapa yang datang di hari kiamat nanti membawa kebaikan, falahu asyru amsalha, membawa catatan kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan itu 10 kali lipat pahala kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, sedangkan barang siapa yang datang membawa satu dosa, fala yujza illa mithlaha,
maka dia tidak akan diberi hukuman kecuali setimpal dengan dosanya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Wa'lam, kata Ibnu Katsir, anna tarikas sayyalladzi la ya'malu ala thalathati aqsam. Ketahuilah, orang meninggalkan perbuatan maksiat, ya, itu ada 3 golongan. Taratan yatrukuha lillah. Yang pertama, golongan yang dia meninggalkannya itu karena Allah. Fahadza tuktabu lahu hasanatun ala kaffihi anha lillahi ta'ala. Ya, maka ini dicatat satu pahala kebaikan untuknya. Ya, pahala atas apa? Ala kaffihi anha lillah. Pahala atas dia meninggalkan maksiat itu karena Allah. Wa hadza amalun wa niyyah. Ya. Ini adalah amalan dan niatan. Amalan dan niatan. Wa li hadza ja'anahu yuktab lahu hasanah, oleh karenanya datang dalam hadis, datang dalam ayat ini dicatat satu kebaikan. Kama ja'a fi ba'di al-fadhis sahih, sebagaimana dalam sebagian redaksi hadis dalam as-sahih, fa innahu tarakaha min jarra'i ay min ajli. Karena dia itu meninggalkan maksiat itu karena takut kepada aku. Corotan yatrukuha nisyanan wa dhuhulan anha. Yang kedua, golongan yang meninggalkan maksiat itu karena nisyanan wa dhuhulan anha. Karena lalai, karena enggak peduli. Karena lalai, karena enggak peduli. Ya. Karena kelalaiannya, karena tidak peduli. Fahadha la lahu wala alaihi, maka ini dia enggak dapat pahala juga enggak dicatat dosa. Ya. Termasuk juga karena dia enggak tahu. Dia meninggalkan maksiat karena dia enggak tahu. Bagaimana meninggalkan maksiat karena dia enggak tahu? Ya, ada maksiat baru yang belum sampai ke tempat situ. Ya. Ada maksiat baru tapi belum sampai ke sini. Ya. Baru ada di tempat lain sana. Sini belum ada maksiat itu. Kan orang meninggalkannya, ya, karena nggak tahu. Nah, itu nggak dapat pahala juga nggak dicatat dosa, ya. Atau karena nggak peduli, nggak pernah terlintas di pikirannya maksiat itu, nggak pernah terlintas di pikirannya maksiat itu, ya. Kamu sudah seumur gini nggak punya pacar, nggak pernah pacaran, nggak pernah terlintas di pikirannya. Oh, kalau anak remaja itu punya pacar terus pacaran, nggak pernah terlintas di pikirannya. Ya, la lahu wala alaih. Ini nggak dicatat baginya apa? Pahala, nggak dicatat baginya dosa. Li'annahu lam yanwi khairan wala fa'ala syarran, karena dia nggak pernah punya niat untuk berbuat baik, nggak pernah melakukan juga kejahatan, ya, kemaksiatan. Ini golongan kedua. Wa taratan yatrukuha azzan wa kaslan anha ba'da sa'i fi asbabiha wa talabbusi bima yuqarribu minha. Golongan yang ketiga yang meninggalkan maksiat itu karena enggak mampu. Ya, setelah dia berusaha, ya, menghadirkan, dia berusaha melakukan, ya, upaya-upaya yang bisa mendekatkan, memudahkan dia melakukan maksiat itu, tapi nggak jadi dia lakukan karena nggak mampu. Ya, sudah berusaha untuk melakukan maksiat itu, tapi nggak diselesaikan karena nggak mampu. Ya, nggak diselesaikan karena nggak mampu. Ya. Atau karena tiba-tiba malas. Ya, disebut bad mood nggak terusan. Mau melakukan maksiat, ya udah berusaha, tiba-tiba bad mood, nggak jadi. Disebut bad mood nggak? Good mood kali ya. Mood yang baik itu justru, ya kan? Iya. Fahadha bimanzilati fa'iliha. Ini beratnya, kedudukan dia ini, status dia ini sama dengan orang yang melakukannya. Karena dia sudah berusaha untuk melakukannya, tapi nggak jadi karena faktor lain, karena faktor luar. Kama jaa fil hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Sebagaimana dalam hadis
Yang sahih Nabi SAW sabdakan, kalau dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, ya saling bunuh, perang saudara, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Qalu ya Rasulullah hadzal qatil, wahai Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, ya dia kena membunuh seorang muslim, ya sama balul maqtul. Terus yang terbunuh kenapa, yang dibunuh kenapa dia masuk neraka juga? Ya, perang saudara, maka yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, ini kalau yang membunuh masuk neraka karena dia membunuh, tapi yang dibunuh kenapa dia masuk neraka juga, wahai Rasul? Qala innahu kana harisan qatli sahibihi. Kata Nabi SAW, kan sebelumnya dia juga punya ambisi yang kuat mau membunuh saudaranya. Ya, sebelum dia terbunuh, sebelum dia kalah oleh saudaranya itu, dia punya ambisi juga mau apa? Mau membunuh saudaranya, mau mengalahkan saudaranya. Ya, dari situlah dia dicatat dosa, dari situlah dia ya dicatat dosa. Sallallahu alaihi. Mimma yustafadu minal hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, al-faidatul ula itsbatu kitabatil hasanat was sayyiat. Ya, di sini ada perkara yang harus diimani, ya, pencatatan kebaikan dan keburukan. Orang ateis yang tidak percaya. Al-faidat tsaniyatu anna min fadlillahi azza wajal ya mudha'afata thawabil hasanat, bahwa di antara ya kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, harus dicatat, bagi orang-orang beriman adalah dilipat gandakannya pahala amal-amal kebaikan. Salitsatu min adlillahi azza wajal alla yuzada fis sayyiat, di antara keadilan Allah azza wajal, ya, kalau ini enggak khusus bagi orang beriman, ya, bahwa Allah tidak akan, ya, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ditambahkan catatan dosa atas maksiat. Ar-rabi'atu anallaha yuthibu 'alal hambil hasanah idza lam ya'malha bi kitabatiha hasanatan kamilatan. Allah memberi pahala atas niat berbuat baik, satu pahala kebaikan sempurna kalau tidak dia kerjakan. Ya, maka perbanyak berniat baik. Al-khamisatu ana man hama bi sayyi'atin wa tarakaha min ajlillah yuktab lahu bi tarkiha hasanatan kamilah. Siapa yang punya niat maksiat lalu tidak dia kerjakan semata karena Allah, maka dicatat baginya satu pahala yang sempurna kebaikan. Ya. Jangan sampai ya faedah ini mengalahkan faedah sebelumnya. Ya, orang itu enggak pernah punya niat baik, ya. Niatnya jelek, niatnya jahat terus, ya, tapi terus ditinggalkan, ya, sadar, ditinggalkan, sadar, ditinggalkan, sadar. Jangan sampai yang ini mengalahkan yang sebelumnya, ya. Satu yang keenam, at-targhib fi fi'lil hasanat wa tarhib min fi'lis sayyi'at. Motivasi untuk senantiasa mengerjakan, ya, kebaikan, ya, dan ancaman dari melakukan maksiat, keburukan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan hadis yang ke-38 di pertemuan yang akan datang. Insyaallah, ya, digeser ya jadwalnya, yang tadinya Sabtu ke-4 kita geser Sabtu ke-2 insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Fadlu barakallahu.